7 bulan jembatan penghubung dua desa, yakni Desa Gading Kulon dan Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, mangkrak pasca diterjang banjir bandang. Sejak 30 Januari silam, warga atau petani yang membawa kendaraan roda 4 hendak menuju ke desa lain harus rela memutar jalan sejauh 5 km. Seperti inilah kondisi jembatan penghubung dua desa, yakni Desa Gading Kulon dengan Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pasca diterjang banjir 7 bulan silam. Terlihat kondisi jembatan hanya terbuat dari kayu yang mampu dilewati roda 2. Bahkan roda 2 pun jika melintas harus bergantian. Dan untuk jembatan yang diterjang banjir hanya terlihat puing-puingnya di bawah jembatan alternatif. Kondisi jembatan penghubung dua desa banyak dikeluhkan warga maupun pengguna jalan karena jika mengendarai mobil untuk warga Desa Gading Kulon yang hendak menuju Desa Selorejo terpaksa harus memutar arah sejauh 5 km. Salah satu warga mengeluhkan jembatan tersebut karena jembatan merupakan akses penting untuk meningkatkan roda perekonomian warga maupun petani. Selain membahayakan jika melintas malam hari karena tidak ada penerangan lampu, pengendara roda 2 harus bergantian ketika melewati jembatan selebar 1,5 meter dengan panjang 10 meteran tersebut. Warga berharap pemerintah Kabupaten Malang peduli dengan kondisi jembatan tersebut dan segera melakukan perbaikan kembali. Sebelumnya, jembatan dengan lebar 6 meter tersebut ambruk akibat diterjang banjir bandang luapan Kali Metro yang baru dibangun Agustus 2019 dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah senilai 400 juta lebih. Jembatan gak dibangun-bangun ini menurut Mas gimana? Ya, warga mengeluh, terutama jalur ke Gading Kulon dari Selorejo ke Solokerto itu kan terputus, jadi harus muter jauh. Berapa kilo muter? Mungkin 5 kiloan. Untuk kendaraan roda 4 ya? Iya, kalau sepeda, kalau lewat jembatan sementara ini? Iya, kalau sepeda, kalau bawa muatan sih terganggu biasanya. Gak cukup lah kalau bawa barang. Iya. Loh, Mas, kayak ini kan untuk bukan akses warga untuk antara Selorejo dan Gading, iya. Kan untuk ke pertanian. Iya. Terus selama ini gimana untuk pertanian sendiri? Kalau pertanian, kalau nyemprot yang bawa mobil itu terganggu lah ya, jauh, muternya jauh. Kalau bawa sepeda ya bisa, tapi kalau airnya kan biasanya mobil bawa air dari toren gitu. Jadinya ya muter jauh. Ini sejak kapan sih Mas kondisi seperti ini? Udah berapa bulan? Mungkin 3 bulanan lah. Jembatan ini kan dulunya, kalau yang lama kan bisa tahan. Ya kalau ada banjir kan nggak hanyut yang dulu. Terus habis dibangun, penutupan jalannya itu pas pembangunan itu 3 bulan. Jembatan jadi setelah 1 bulan itu terkena banjir air ini hanyut semua. Terus harapannya Mas selaku warga atau pengendara apa? Ya supaya secepatnya aja dibangun ini. Supaya kembali perekonomian warga itu boleh kembali Mas ya? Iya, mobil-mobil supaya cepat gak mengganggu pekerjaan. Ini yang deket-deket jembatan sih ini lah. Khawatir apa enggak Mas ketika melintas ini Mas? Iya, kalau malam itu kan gak ada lampunya ini, jadi gelap lah. Kalau apalagi kalau pas gerimis kemarin itu licin. Ini jalan. Iya, kemarin kan yang ini baru dibangun yang sebelahnya ini. Yanto Yancung melaporkan. Volume sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Supit Urang, Kota Malang mengalami penurunan sebesar 10% di masa pandemi COVID-19. Penurunan volume sampah ini lantaran ditutupnya sejumlah aktivitas usaha dan liburnya aktivitas pendidikan di Kota Malang. Volume sampah di TPA Supit Urang pada masa pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan sebesar 10%. Penurunan volume sampah tersebut lantaran banyaknya aktivitas usaha yang tutup akibat pandemi, serta tak adanya aktivitas sekolah dan perkuliahan. Meski nilai penurunan tak signifikan, namun hal ini dirasa menjadi nilai positif, bisa menurunkan volume sampah di TPA Supit Urang. Sedangkan di era new normal seperti sekarang ini, peningkatan volume sampah juga tidak begitu signifikan. Sementara volume sampah harian di masa pandemi ini mencapai 480 hingga 490 ton per harinya.
dengan intensitas 150 hingga 160 kali angkut atau kendaraan yang masuk ke TPA Supeturang. Sejauh ini di tempat pembuangan akhir sampah Supeturang Kota Malang, sistem pengelolaan sampah menggunakan landfill control, dan ke depan sistem penampungan sampah di TPA Supeturang akan menggunakan sanitary landfill yang saat ini dalam tahap pengerjaan. Di TPA Supeturang kita pakai sistem kontrol landfill. Dalam hal ini adalah sampah setelah kita ada pembuangan dari armada, kita cover dengan tanah. Jadi fungsi dari pengcoveran ini adalah untuk pencegahan terhadap kebakaran. Itu sistem yang kita lakukan untuk saat ini. Oke, Pak, ini kan lagi masa pandemi. Kalau volume sampah sendiri seperti apa di TPA? Memang adanya pandemi ini ada beberapa bulan terakhir ini ada pengurangan sampah dengan dampak dari COVID ini, terutama mungkin dari mall, sekolah, perguruan tinggi banyak yang tutup, otomatis sampah yang ke TPA ini jelas berkurang. Tetapi berkurangnya ini nggak terlalu signifikan, tapi tetap ada selisih antara yang kalau tidak ada pandemi dengan pandemi. Penurunannya berapa persen tadi? Ya sekitar 5 sampai nggak ada 10% saya kira. Ya. Tapi tetap ada pengurangan di situ. Ada selisih. Oke. Pak, kalau intensitas armada sendiri jauh ini seperti apa, Pak? Di kita armada yang masuk ke sini kalau kita bisa nanti sekitar 150 sampai 160 kendaraan yang masuk ke TPA kita sini. Jadi ada beberapa jenis kendaraan seperti dump truck, amrol, mungkin ada pickup dan roda 3. Itu yang kita secara rutin yang masuk ke TPA ini. Simon Alfredo melaporkan. Menuju tatanan kehidupan normal dan semakin membaiknya kondisi aktivitas masyarakat, masih belum berdampak pada membaiknya harga sayuran di pasaran. Hal ini mengakibatkan kerugian petani karena harga jual tidak bisa menutupi biaya pengeluaran. Harga sayuran yang semakin turun dikeluhkan banyak petani karena hasil penjualan masih belum bisa menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Saat ini harga sebagian besar komoditi sayuran sedang berada pada kondisi murah akibat melimpahnya stok sayuran di pasar maupun di sawah, sementara permintaan yang cenderung belum ada peningkatan. Turunnya harga sayuran ini sudah cukup lama dan sampai saat ini masih belum ada kenaikan kembali dan bahkan cenderung semakin turun. Seperti kubis yang saat ini berada di harga di bawah Rp1.000 per kilogramnya, jauh dari harga normal sekitar Rp3.500 per kilogramnya. Tidak hanya itu, serangan hama juga tidak jarang mengakibatkan hasil panen berkurang dan menurunnya kualitas sayuran sehingga harga ikut turun. Menurut salah seorang petani di Poncokusumo, Kabupaten Malang menjelaskan, saat ini para petani merasakan sulitnya dan sering meruginya bertani akibat harga sayuran yang relatif tidak stabil dan bahkan banyak turunnya, padahal biaya untuk perawatan sangat tinggi. Di lokasi kawasan penghasil sayuran di Kedung Rejo Pakis juga terlihat hal yang sama. Harga kangkung dan sawi berada di kisaran Rp5.000, padahal biasanya untuk harga normal di atas Rp7.500 per ikatnya, sehingga harga jual dipotong upah panen sangat minim. Gimana untuk harga sayuran di Poncokusumo saat ini, Pak? Gimana harganya? Aduh, Mas, turun gratis, Mas, ini. Turun drastis, Pak, ya? Sejak kapan, Pak, turunnya, Pak? Sejak ada COVID ini. Sampai sekarang masih, Pak, ya? Iya. Harga-harga apa aja yang turun apa aja nih, Pak, yang turun? Kubis, terong. Kubis berapa sekarang, Pak? Kubis 600, kalau terong 500. Itu harga rendah, Pak, ya? Begitu, Pak, ya? Lebih agak mahal sedikit, ucet. Ucet, iya, Pak. Untuk Lombok, Pak, cabai? Cabai rawit 12. 12 di pasar, ya? Pasar. Tingkat petani paling 10 di bawah 10, ya? Cabai keriting juga di sana banyak yang kayak nggak dipanen, Pak, ya? Iya, murah sekali. Murah sekali, Pak, ya? Tapi untuk biaya pengeluaran gimana, Pak, untuk penyemprotan dan sebagainya, Pak? Ya nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, Pak, ya? Rugi sekali. Obat-obatan juga lumayan, Pak, ya? Mahal. Mahal, Pak, ya? Mahal. Harganya sayuran murah sekali. Murah sekali, Pak, ya? Tapi gimana, tetap aja, Pak? Pak, ya? Ya tetap aja. Pak, untuk ketersediaan air di kawasan sini seperti apa? Dan air, waduh, mencukupi di sini. Kenapa? Kalau air mencukupi. Mencukupi, Pak, ya? Tapi karena hasil panennya harganya Pak, ya? Tapi untuk penyakit gimana, Kak? Banyak yang gosong-gosong kubis di sana itu. Daunnya kena itu loh, apa namanya itu,
cacar. Oh, cacar Pak ya? Jarang kubis Pak ya? Iya. Hasilnya kayak apa nanti Pak kalau sudah gitu? Waduh, ya hancur. Hancur Pak ya? Ini itu banyak anunya, banyak keper. Oh, kelapar yang anu Pak ya? Berpengaruh sekali pada hasil panen Pak ya? Ya kalau di pasar itu kan nggak ada yang beli gitu loh Pak. Oh, berarti daya beli masyarakat permintaan turun Pak ya? Beli, ya. Ya akhirnya harga juga ikut turun Pak. Sebenarnya hasil panen melimpah bagaimana Pak? Banyak. Banyak. Sekali, ya. Kualitasnya hasil panen seperti apa? Bagus Pak ya? Kualitasnya bagus. Ya agak mahal sedikit jagung manis. Oh, jagung manis yang agak mahal. Yang lainnya waduh murah kali. Murah sekali Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Masih sepinya penumpang mikrolet di berbagai terminal berdampak pada semakin berkurangnya armada yang beroperasi. Saat ini para sopir masih bertahan dengan harapan kondisi semakin membaik sehingga jumlah penumpang akan kembali normal. Beginilah pemandangan di salah satu ruas jalan di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Menuju tatanan kehidupan normal, aktivitas pusat perbelanjaan dan keramaian sudah berangsur normal, seperti pasar dan terminal. Namun sayang kondisi ini masih saja belum meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum yang beroperasi. Angkutan umum jenis mikrolet masih sepi penumpang, sehingga armada yang beroperasi berkurang jauh dibandingkan sebelum pandemi corona. Kondisi ini sangat dirasakan para sopir angkutan umum karena tidak jarang pulang ke rumah dengan tidak membawa uang dan malah harus merugi karena pengeluaran untuk BBM tidak kembali. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Karangploso Arjosari menjelaskan sudah sangat sulit untuk mendapatkan penumpang. Para sopir ini hanya bisa bertahan setiap harinya dan berharap kondisi bisa semakin membaik sehingga angkutan ini bisa kembali dijadikan sebagai gantungan hidup. Di lokasi lainnya di Terminal Besar Kota Batu juga terlihat hal yang sama. Kendaraan dari berbagai jurusan menumpuk menunggu pemberangkatan dan banyak kendaraan yang masuk dan keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang. Padahal aktivitas jalan semakin ramai kendaraan dan semakin padat. Gimana saat ini Pak kondisi penumpang Pak? Waduh, penumpangnya sepi banget Pak. Sejak kapan itu Pak yang terasa betul? Yang terasa betul mulai corona Pak. Corona ya? Corona. Sampai sekarang, padahal sekarang sudah. Padahal sekarang sudah adaptasi kehidupan normal ya. Mungkin aktivitas sudah mulai menjelang normal Pak ya padahal ya. Kalau untuk jalan normal Pak. Iya. Penumpangnya belum ada. Belum ada Pak. Belum ada. Itu padahal pasar sudah ramai Pak ya. Pasar ramai. Buat sekolah yang belum Pak ya. Sekolah belum. Gimana berarti kalau pendapatan kena kayak gini Pak? Waduh, berkurangnya? Ya enggak, kalau musim ini enggak berkurang lagi Pak. Sebetulnya setoran mobil ini 60 Pak. Iya. Sekarang ya gimana ya? 20 kadang pot-potan. Sekarang pulang rumah bawa 40. Iya. 30 lama tak mau setor gimana? Oh, kalau dulu masih anu ya Pak, masih kalau lumayan. Dulu masih lumayan, setoran 50, bawa pulang 40, 30 masih dapat. Tapi ini kalau anak sekolah sudah mulai masuk mungkin kondisi bisa berbeda Pak ya? Insya Allah mungkin. Insya Allah bisa berbeda Pak ya? Kira-kira dalam berapa prediksi berapa bulan ke depan bisa normal lagi nih Pak kira-kira? Kurang tahu, paling ya antara 1 bulan 2 bulanan mungkin bisa normal Pak. Pak untuk armada sendiri kalau untuk jurusan yang Karangploso ke Arjosari berkurang apa enggak Pak armadanya yang berkurang yang beroperasi? Yang beroperasi sangat berkurang Pak. Berkurang. Biasanya kalau hari-hari normal itu antara 50 55. Banyak Pak ya. Saat ini? Saat ini paling beroperasi antara 20. Oh berarti hampir setengahnya Pak ya? Nggak beroperasi Pak ya? Ya. Tanpa kalau hari libur paling keluar paling 10 Pak yang lebih lebih parah lagi. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Pandemi COVID-19 yang terjadi ternyata berdampak pada seluruh sektor. Beberapa aktivitas bahkan berhenti total selama pandemi COVID-19. Salah satunya adalah musisi yang terkena dampak dan aktivitas mereka terhenti selama pandemi ini. Agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa, Komunitas Musik Malang Bersatu Indonesia atau MMBI mengajak masyarakat bersatu melawan penyebaran COVID-19. Ajakan dari Komunitas Musik Malang Bersatu Indonesia atau MMBI untuk bersatu melawan COVID-19 disampaikan saat dialog bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang di kantor Balai Kota Malang Minggu sore kemarin. Dalam live dialog yang mengambil tema Musik Malang Bersatu Indonesia Lawan Corona, para musisi yang tergabung dalam MMBI
Selain mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak, para musisi juga menanyakan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terkait komitmen Pemkot dalam mensejahterakan para musisi dan memajukan musik Malang di tengah pandemi COVID-19. Para musisi dari MMBI juga meminta kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang agar membuat sebuah kebijakan yang dapat memberikan izin agar para musisi atau pelaku seni bisa kembali beraktivitas di masa pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang memberikan apresiasi kepada para musisi dan pelaku seni di Kota Malang yang melakukan kegiatan sosialisasi melalui dialog semacam ini. Wali Kota juga mengaku bahwa dengan adanya masukan dari para musisi atau pelaku seni, nantinya Pemkot akan membuat skala prioritas untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Malang. Salah satunya adalah musik. Sementara dalam dialog tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji juga menyumbangkan sebuah lagu. Selain itu, komunitas MMBI merayakan hari ulang tahun Arema dengan memberikan atribut baju Arema kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sekaligus mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-35 kepada Arema, klub sepak bola kebanggaan warga Malang. Itu sekali lagi model-model sosialisasi seperti demikian ini sangat diperlukan dan dibutuhkan. Untuk itu saya sudah mulai awal menyampaikan bahwa jangan mempunyai kita harus membongkar stigma ya bahwa Wali Kota itu angker dan seterusnya. Bahwa ketika kita sering komunikasi memang kita mampu bisa menjawab bahwa apa yang kemarin tidak tahu menjadi tahu. Apa yang kemarin belum dirasakan mungkin sekarang mungkin sudah mulai bisa dirasakan di luar. Tadi sudah saya sampaikan kita saling mengingatkan ya. Ada beberapa permintaan dari teman-teman kita membuat goal, terus taman-taman terbuka harus kita manfaatkan dan itu sudah menjadi agenda kami. Tinggal bagaimana nanti kita membuat skala prioritas dan saya kira itu menjadi prioritas apalagi saat ini kan yang lagi kita kuatkan adalah ekonomi kreatif. Basic ekonomi kreatif salah satu diantaranya adalah teman-teman musik ya. Dan musik jangan dilihat bahwa membuat kesenangan orang saja, tapi sesungguhnya kita itu bukan ada masuk di kami, ada Malbatu Malang Bahagia. Yang perpaduan adalah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Musik bisa mengekspresikan dari semuanya. Musik dengan musik mungkin kita bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dan menjadi alat untuk komunikasi kepada masyarakat yang lain dengan bahasa musik. Kita kembalikan ya di era-era dulu ya. Di era 80-an, 90-an, bahwa Malang ini memang menjadi barometer permusikan Indonesia dan dunia. Banyak teman-teman musisi Malang, sudah bukan bicara di Indonesia, ada kemarin yang datang ke kami, dia sudah mengelilingi tidak kurang dari 24 negara, ya. Dan ada yang lebih katanya. Itu artinya bahwa ketika ada lagi yang menyampaikan, saya masih ingat ketika saya melihat konser di tahun 85 di Pulau Sari, baru Pulau Sari, menyampaikan saya latihannya berbulan-bulan karena akan mau manggung di Kota Malang karena saya khawatir nanti diantemi bahasanya, dilempari karena Malang ini menjadi Galantika musik Indonesia. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Dalam rangka membentuk kepengurusan baru Partai Golongan Karya Kota Batu, periode 2020-2024 digelar Musyawarah Daerah kelima. Musda ini selain sebagai bentuk penyegaran dalam struktur kepengurusan, juga untuk membangun suasana politik baru di Kota Batu. Bertempat di aula salah satu hotel di Kecamatan Bumiaji, Partai Golongan Karya Kota Batu menggelar Musyawarah Daerah kelima Partai Golkar. Hadir dalam musyawarah daerah kelima partai berlambang pohon beringin tersebut, antara lain Wali Kota Batu beserta Wakil Wali Kota Batu, Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur, dan Sekjen DPD Provinsi Jawa Timur, serta seluruh kader Partai Golkar Kota Batu dan beberapa kader daerah di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu mengajak Partai Golkar untuk bersama-sama membangun Kota Batu lewat fraksinya yang ada di DPRD maupun kadernya, baik dari tingkat kota hingga desa, karena dengan kebersamaan antar partai politik,
pembangunan di Kota Batu akan terwujud sesuai yang diharapkan. Sementara pelaksanaan musyawarah kelima Partai Golongan Karya Kota Batu ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekjen DPD Golkar Provinsi Jawa Timur. Dewanti Rumpoko berharap dalam musda kelima ini Partai Golkar bisa menentukan pengurus DPD Kota Batu orang yang berpengalaman dan memiliki kredibilitas yang baik di bidang organisasi politik, sehingga Golkar dengan pemerintah akan tetap berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Tadi saya sudah mengikuti pembukaan ini sama Pak Ketua DPD Provinsi, sudah mengikuti musda Golkar kelima di Kota Batu. Saya berdoa semoga acara berjalan lancar dan sukses. Kedua, mudah-mudahan pimpinan yang terpilih adalah pimpinan yang sudah mempunyai pengalaman, kredibilitas yang baik, sehingga Golkar dengan pemerintah tetap bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Itu saja. Okay? Yanto Yancung melaporkan. Belum diperbolehkannya barang impor masuk ke Indonesia membuat harga sejumlah barang impor melonjak. Salah satunya yakni bunga impor aglonema dan sansevieria yang harga jualnya melonjak drastis karena menjadi tanaman idola dan diburu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pasar bunga di Jalan Splendid Klojen, Kota Malang di tengah masa pandemi COVID-19 ramai dikunjungi masyarakat untuk membeli tanaman hias. Tanaman hias yang paling diburu masyarakat yakni aglonema dan sansevieria yang merupakan bunga dari Thailand dan belakangan menjadi buruan masyarakat yang senang dengan tanaman hias. Bunga aglonema dan sansevieria ramai diburu masyarakat pecinta tanaman hias karena mempunyai warna dan corak yang indah yang akan menambah keindahan apabila ditanam di halaman rumah. Akibat ramai diburu oleh masyarakat, harga jual bunga aglonema dan sansevieria melonjak tinggi. Harga jual aglonema di masa pandemi COVID-19 ini mulai dari Rp50.000 hingga puluhan juta rupiah, tergantung dari ukuran bunga. Sedangkan untuk bunga sansevieria naik 10 kali lipat dan kini dijual dengan harga Rp500.000 hingga Rp600.000 per potnya. Menurut penjual tanaman hias di Pasar Splendid, naiknya harga jual bunga aglonema dan sansevieria ini dikarenakan banyak diburu oleh masyarakat. Sementara stoknya terbatas karena belum diperbolehkan barang impor masuk ke Indonesia. Selain bunga aglonema dan sansevieria yang harganya melambung dan paling banyak diburu, bunga Monstera King juga banyak diburu pecinta tanaman hias dan harganya naik di kisaran Rp600.000 per potnya. Sementara selain bunga impor yang harganya melonjak, sejumlah tanaman hias lokal juga ikut naik di tengah pandemi COVID-19. Jenisnya yang banyak dicari itu jenisnya aglonema kayak gini, terus monstera sama jenisnya ini sansevieria. Kalau aglonema harganya mulai berapa sampai berapa sekarang? Aglonema mulai harga 50 sampai jutaan. Jutaan. Iya. Kalau yang monstera? Monstera itu standar masuk standar paling mahal 600 ribu. Kalau yang sansevieria mulai harga 25 sampai sekitar 500. Itu harganya naik atau stabil dibandingkan yang sebelumnya? Naik tajam. Ini sampai berapa kali lipat gitu misalnya? Kalau jenisnya aglonema itu bisa 2 kali lipat. Kalau jenisnya sansevieria itu bisa 10 kali lipat. Oh gitu. Itu sejak kapan Mbak kenaikan itu? Sejak adanya wabah ini. Karena banyak yang mencari atau gimana? Karena jumlah tanamannya terbatas karena dari impor kan belum bisa masuk, dari Thailand kan belum bisa masuk, jadi barangnya kan jadi terbatas terus mahal. Mbak, itu selain bunga-bunga ini, jenis tanaman yang lain juga ikut terdongkrak nggak Mbak kalau masa pandemi seperti ini? Iya Mas, ya semua tanaman sekarang harganya ya naik semua. Yang biasanya 10.000 sekarang bisa jadi 25.000 kayak gitu. Kalau pengunjungnya di pasar bunga sendiri seperti apa Mbak melihat? Pengunjungnya ya tetap banyak Mas, tapi cuma lihat-lihat gitu aja kan ya juga kaget juga harganya kok jadi tinggi gitu. Simon Alfredo melaporkan.